Mas. Oke. Aman nggak kira-kira debitnya, Mas? Ya, nanti kan di samping Laten itu kan Sungai Cisadane, Mas. Kira-kira 10-15 meter lah, dekat. Nah, kita akan ada event di airnya ada, nanti di darat juga ada gitu. Nah, cuman di airnya ini akan kita pantau kira-kira volume air pada awal-awal Oktober itu kayak apa. Ya, betul. Kalau yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di Ciliwung adalah teman-teman selalu kemudian mencoba memantau cuaca itu lewat BMKG karena biasanya ada ramalan sampai 10 hari ke depan. Kemudian di hari hanya misalnya di tengah malam atau di dini harinya juga diperbarui informasinya. Jadi kira-kira kondisi cuacanya seperti apa. Kemudian juga teman-teman selalu kontak teman-teman di Cisarua, kemudian di Gadog dan Katulampa. KPC sendiri termasuk katakanlah sungai-sungai lain, Mas, di wilayah Bogor atau cuma Ciliwung saja, Mas? Ya, sementara memang karena secara kegiatan memang boleh dibilang selalu di Ciliwung, tapi kita juga memberikan atensi terhadap sungai yang ada di Kota Bogor pada khususnya, dan teman-teman juga berjaringan dengan teman-teman pemerhati dan pegiat sungai yang ada di Indonesia, bahkan dunia bahkan. Ya. Berarti kalau KPC sendiri secara aktivitas sebenarnya dari hulu sampai hilir ya di Jakarta sana ya? Betul. Jadi teman-teman KPC memberikan perhatian Sungai Ciliwung itu dari hulu hingga hilir, termasuk juga berjaringan dengan kawan-kawan yang ada di bagian hilir. Jadi secara komunikasi dengan teman-teman komunitas di hulu, kemudian di hilirnya juga terus kita bangun. Ya. Ya, sepanjang hilir ini memang antara hulu sampai hilir. 120 kilo lah kurang lebih. Ya, betul. Itu dari Ciliwung 0 km sampai ke bawah ya. Betul. Nah, yang menarik itu sebenarnya kemarin itu pas bulan puasa itu saya diajak malam-malam itu main ke salah satu hulu Sungai Ciliwung itu di sekitar Taman Alam Matahari. Oh ya. Nah, di sana itu kan ada kawan yang mengelola camping ground. Saya ke sana malam-malam, begitu pagi saya melihat ada kali, ya sudah nalurinya saya kemudian jalan, ya sudah nyemplung aja ke situ karena kalinya juga memang relatif masih jernih. Jernih ya. Ya. Kemudian siangnya setelah memang betul-betul terang benderang, saya main ke Curug Panjang. Saya ya excited banget karena di Curug Panjang juga airnya ada curukan, kemudian batuannya juga bagus, kemudian airnya jernih, ya sudahlah. Itu dekat dari Matahari? Dari Taman Wisata Matahari yang di bawah itu masih naik lagi. Itu persis setengah jam jalan? Kebetulan waktu itu masuknya dari sini, Mas, dari Megamendung. Sampai malam-malam ke situ? Malam-malam aku berangkat dari kota Bogor itu bawah itu sekitar jam 8. Terus naik ke Curug malam juga? Naik ke Curugnya pas sudah siang lah, sekitar jam 9, jam 10. Jadi udah terang. Ya. Jadi menarik ya kalau dilihat dari hulu itu kemudian sampai jalan ke ujung di Teluk Jakarta sana. Waduh, begitu di Ancol saya bingung, cuman geleng-geleng aja, walah ampun. Apalagi di sekitar Jatinegara, Kampung Melayu, Manggarai, itu ambiar di situ. Kemarin pada saat bulan Februari itu naik perahu karet dari Sukaresmi sampai Tanjung Barat, tambah ambiar lagi itu. Waduh, ya nanti
kita bincangkan lebih dalam lah. Pasti soal sungai ini menarik sebetulnya. Iya, iya. Kalau lihat sejarahnya ya Mas ya. Iya. Betul. Sedih kita. Ya, mudah-mudahan ada harapan lebih cerah ke depan. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Kemarin belum lama, mungkin baru sekitar 10 hari, teman dari Kompas.com ngajak saya ke salah satu hulu Sungai Cilengsi. Di sana juga saya excited juga karena di sana itu curugnya luar biasa menarik. Kemudian sekitarnya pohonnya juga masih baik. Tapi yang kemudian jadi perhatian saya, ini kalau 5 tahun ke depan kalau tidak dibangun manajemennya, ambiar di sana juga tuh. Karena sampahnya sudah mulai banyak. Sampah masker juga saya menemukan, jadi kan jadi kadang-kadang Oke, barangkali kita mulai saja, Mas Irwan. Boleh. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Share-nya udah stop ya, Pak? Hah? Share-nya udah saya stop. Oke. Ya, nanti saya akan mainkan dari sini. Ya. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Salam Membumi Lestari. Malam ini kita kembali berjumpa di ruang saling bincang ringan tentang best practice, praktek-praktek sustainability yang dilakukan masyarakat, baik masyarakat adat ataupun masyarakat pada umumnya yang berhikmat kembali ke alam dan berdamai dengan praktek alami. Nah, Membumi Lestari berikhtiar untuk selalu menginspirasi dengan bincang membumi yang mempertemukan laku kearifan lokal dalam ruang hidup sehari-hari untuk hidup yang lestari. Kawan-kawan bisa mengikuti informasi tentang Membumi Lestari di Instagram dan Twitter account @membumilestari atau juga bisa join di WhatsApp group dengan klik bit.ly/join WAG Membumi Lestari. Malam ini seperti biasa akan digawangi oleh Pak Dwi Muhtaman dan saya sendiri Irwan Fahrudin. Salam kenal juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, malam ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pejuang. Kemudian kita merasa bahwa di Hari Sungai Nasional kita perlu untuk mengangkat sebuah topik yang yang kita lihat memang ini harus menjadi sebuah keutamaan topik yang harus diangkat terkait dengan sungai. Nah, telah hadir bersama kita Mas Suparno Jumar Kartosomo, seorang river defender, seorang pejuang konservasi sungai yang juga beliau adalah volunteer pada komunitas Peduli Ciliwung. Nah, malam ini kita akan bicara tentang merawat sungai, merawat ibu peradaban. Nah, sekilas tentang KPC atau Komunitas Peduli Ciliwung, awalnya didirikan sebagai wadah berkumpul simbol-simbol kepedulian terhadap sungai sebagai ibu peradaban, khususnya sebagai upaya konservasi Sungai Ciliwung melalui pengembangan sosial budaya untuk mengembalikan kembali interaksi antara masyarakat dengan sungai dan juga memulihkan dan membudayakan kembali kearifan lokal. Nah, Mas Parno ini, sapaan akrab beliau, sangat gigih untuk mengajak masyarakat untuk mau merawat dan memuliakan kembali peran sungai sebagai penopang kehidupan manusia dan daya dukung alam untuk berkelanjutan. Nah, mari kita langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Parno dan komunitas Peduli Ciliwung. Nah, mungkin kita bisa mencoba melihat kembali seperti apa sih sungai saat ini. Di daerah perkotaan seperti di Kerawang, apalagi di metropolitan, wajah sungai makin tidak karuan, semakin rusuk. Perubahan wajah sungai bisa ditelusuri dari hulu sampai hilir. Contoh misalkan di Ciliwung sendiri. Hulu Ciliwung berada di Telaga Saat,
sebagai titik 0 km Ciliwung yang berada di Kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, disinilah induk Sungai Ciliwung. Nah, dari titik ini mengalir tadi disebutkan 120 km membelok ke utara melalui Kota Bogor, Depok, Jakarta, dan bermuara di Teluk Jakarta. Nah, dari Kota Jakarta alirannya bercabang menjadi dua di daerah Manggarai, satu melalui tengah kota, antara lain sepanjang daerah Gunung Sahari, dan yang lain melalui pinggir kota, antara lain melalui Tanah Abang. Nah, kita bisa melihat lah wajah sungai ini seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang setiap hari mungkin komuter, tinggal di satelitnya Jakarta, terus harus bekerja di Jakarta dan beraktivitas, kita bisa melihat seperti apa Sungai Ciliwung itu di bagian tengah dan hilir. Nah, di hulu kita bisa membayangkan segelas air minum yang akan kita tenggak itu bening, jernih, dan segar lah. Juga sehat pastinya kan. Nah, coba kalau kita melihat segelas air dari ujung Sungai Ciliwung bermuara di Teluk Jakarta. Kita akan tahu warnanya, kita bisa mencium baunya, dan kita mungkin juga bisa mati itu kan, karena menenggak segelas air itu, karena limbah B3 itu udah luar biasa masuk ke daerah aliran Sungai Ciliwung, terutama di tengah dan hilir, dengan berbagai macam industri yang mencemarinya. Nah, data per Desember 2018 dari WWF Indonesia menunjukkan dari 82 sungai yang dipantau, 50 sungai kondisinya stabil, 18 sungai membaik, 14 sungai dalam kondisi buruk. Nah, dari total 550 sungai yang ada di Indonesia, 82% itu dalam kondisi rusak, atau bahkan masuk ke 10 sungai terkotor di dunia. Yang ranking 1 kan Sungai Citarum, itu sudah terkenal sekali. Ini adalah prestasi yang tanda kutip adalah memalukan bagi negara yang mempunyai sungai sebagai kekayaan, dan kita tahu bahwa sungai-sungai di Indonesia pun melahirkan banyak sekali peradaban. Seperti kita tahu lah, hampir semua peradaban besar di muka bumi ini lahir di antara delta sungai atau di lembah sungai. Misalkan Mesir dengan Sungai Nil, Cina dengan sungai kuningnya, terus kemudian Mekong, Indochina, Majapahit dengan Berantas, Sriwijaya dengan Sungai Musi, Mahakam, Kutai, dan seterusnya. Nah, kita cukup punya banyak sekali anugerah di mana sungai-sungai itu mengalir di 74.000 desa yang tersebar seluruh penjuru Nusantara. Nah, ironisnya 25% desa di Indonesia air tanahnya sudah tercemar. Nah, bahkan tercatat di pemerintah Provinsi DKI ada 13 titik sungai yang belum bisa diolah menjadi air bersih akibat limbah. Data Bappenas juga menunjukkan indeks kualitas air terendah di Provinsi DKI 35%. Sementara kualitas air tertinggi di Sulawesi Tenggara 70%. Nah, ketersediaan dan permintaan air di Indonesia itu belum seimbang. Ini menurut Nur Higiawati Rahayu sebagai Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas. Nah, belum ada ketersediaan air secara sustainable, namun di sisi permintaan terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk yang diperkirakan di 2045 Pulau Jawa akan defisit air, terutama air permukaan, dan ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi perhatian pemerintah. Sungai adalah mata air kehidupan, ia mengalirkan kekayaan air untuk kehidupan manusia. Nah, kegagalan kita merawat sungai bisa berujung ke kegagalan kita merawat kehidupan itu sendiri. Nah, seperti apa Mas Parno melihat kondisi sungai-sungai di Nusantara, Mas? Saya mungkin kalau ditanya dengan kondisi sungai-sungai di Nusantara itu, mungkin saya belum bisa menceritakan secara gamblang, karena masih sebagian kecil saja yang saya pernah lihat. Tapi kalau misalnya kemudian kembali ke Bogor, di Bogor ada Sungai Ciliwung, ada Sungai Cisadane, kemudian ada di bawahnya ada Kali Cipakancilan, ada Kali Cipariki, ada kali-kali lain yang kemudian kondisinya hampir sama, karena begitu sungai-sungai itu melewati perkampungan, komunitas sungai, akhirnya sungai itu kemudian mengalami beban yang sangat berat, karena lagi-lagi tata kelola sampah kita yang memang masih belum menggembirakan, belum berpihak kepada bagaimana sungai sebagai bagian yang tidak terpisahkan itu justru menjadi bagian yang, mohon maaf, ternistakan gitu loh, karena akhirnya sungai menjadi tempat
berakhirnya cara kita berkonsumsi, baik sampahnya maupun limbahnya. Ini sangat ironis, Mas, menurut saya. Iya. Nah, terkait dengan budaya, sebenarnya akar permasalahannya di titik mana sih dari perilaku kita sebenarnya? Saya kebetulan lahir di tahun 70-an, jadi mungkin saya akan sedikit flashback pada saat tahun 70-80 bagaimana waktu saya di desa itu, kalau orang ke pasar itu mau beli jajanan itu masih sangat masih sangat mudah dijumpai dengan bungkus makanan itu menggunakan dedaunan. Beli bubur saja masih dipincu, kemudian kue-kue tradisional masih menggunakan daun-daun kemasannya. Nah, karena kebiasaan yang alamiah bahwa makan makanan yang kemudian kita beli dari pasar, kemudian setelah kita makan, kemudian kemasannya secara refleks kali ya, itu kalau orang Jawa bilang ya sudah dibuang di pawuan, kalau orang Jawa bilang ya dari Jawa Tengah itu di pawuan, jadi tempat membuang sampah atau tetap membakar sampah, karena sampahnya masih dominan adalah sampah-sampah daun. Namun seiring berjalannya waktu, rupanya kita tidak siap mengalami perubahan, di mana perubahan itu mulai muncul yang sangat drastis ketika industri makanan dan minuman mulai tumbuh. Termasuk di sana bagaimana industri makanan, kemudian minuman tumbuh, kemudian gencar melakukan distribusi sampai ke pelosok-pelosok desa. Waktu itu mungkin tahun 80 itu mie instan yang saya ingat itu ada Sarimi, ada Supermi. Itu pun masih sangat mahal bagi saya. Betul. Karena dulu saya mengalami satu Sarimi itu bisa dimakan bertiga dengan. Itu masih sangat jarang, masih boleh dibilang masih sangat mewah kali ya. Iya. Tapi lagi-lagi ya kita kemudian tidak siap merespon perubahan, sehingga habit selama ini kita makan jajan, makan makanan dengan mudah, akhirnya sampai saat ini. Dan ternyata kita dengan tidak merubah sikap atau tidak sigap dan siap merespon perubahan itu, akhirnya pada saat ini yang terjadi adalah sampah-sampah itu kemudian banyak ikut aliran sungai, kemudian mengendap di badan sungai, kemudian tersangkut di pepohonan, nyangkut di batu, dan sebagainya. Jadi akar yang sangat mendasar menurut saya adalah kita belum siap hingga saat ini. Artinya kalau kita siap kan begitu di rumah, pada saat kita kemudian mengkonsumsi sesuatu yang kemudian menggunakan kemasan plastik, kita pilah. Kemudian sistem pendukungnya, pemerintah menyediakan fasilitas dan prasarana cukup, bagaimana ada sampah-sampah plastik yang kemudian dikonsumsi dari masyarakat ini bisa diterima dan kemudian diselesaikan. Tapi kalau Mas Marno, kalau kita flashback lagi ya, sampai cerita waktu masa kecil dulu. Nah sebetulnya kan di banyak pelosok-pelosok Nusantara ini, di Jawa atau apalagi di luar Jawa, sungai itu kan sangat akrab dengan kehidupan kita ya. Saya dulu di Lumajang itu, kalau ke rumahnya Mbah, itu selalu mandinya di sungai. Di sungai itu selalu, selalu ada tempat khusus yang ada pohon besar, tempat sumber air, langsung mandi itu, atau bisa juga nyebur di sungainya gitu ya. Dan orang melakukan banyak aktivitas di sungai. Nah, tetapi agak ganjil juga bagi saya ya, kenapa masyarakat yang punya interaksi dan ketergantungan yang tinggi terhadap sungai, tapi hilang daya merawatnya gitu. Nah ini menurut pengamatan Mas Parno ini apa yang terjadi? Iya, jadi
saya juga ingat betul pada tahun-tahun 80-an itu, saya karena anak petani, saya kalau musim tembakau itu saya sering ya harus bantuin bapak mikul air untuk nyiramin tembakau misalnya, karena ya pakai black gitu. Kemudian saya nyuci rumput untuk pakan ternak atau kambing itu karena sering kali rumputnya kotor, ya saya cuci di sungai dengan apa namanya menutup bagian pinggir sungai itu dengan batu-batu sehingga rumputnya nyangkut, jadi kami kopiak-kopiak tanahnya atau lumpurnya rontok. Kemudian ya sama namanya juga saya dari desa ya, mandi kadang di air, kadang di belik atau sumur pinggir sungai itu. Iya, betul. Jadi iya, saya juga ingat betul waktu itu sabun-sabun kemasan itu yang masih seperti hari ini kita temui, ada Lifebuoy, ada Git, itu juga sudah menggunakan kemasan yang seperti sekarang. Dan lagi-lagi waktu itu juga katakanlah sampo, kemudian sabun deterjen juga sudah mulai digunakan, dan lagi-lagi dibeli itu atau orang-orang yang suka mandi di sungai itu juga sudah mulai dibuang di situ. Tapi saya waktu itu juga nggak, dan ternyata sekarang nggak terkendali gitu loh. Jadi kebayang bagaimana penderitaan ibu peradaban ini terhadap perilaku kita gitu. Iya. Mungkin ini menjadi menarik ya Pak Dwi. Saya pernah diskusi dengan beberapa teman gitu ya. Yang secara budaya sebenarnya cukup signifikan membuat kita itu kehilangan ingatan gitu ya, kehilangan memori akan kebesaran sungai. Karena kan sungai sebenarnya kan kata kuncinya kan air sebenarnya. Nah, air itu ada di sungai dan di laut. Di mana dengan negara kepulauan, konsep kemaritiman kita itu simpulnya ada di sungai dan laut sebenarnya. Nah, pola dulu kan sungai dan laut kan memang jadi alat transportasi lah. Semua alur perjalanan dari mulai ekonomi, sosial, budaya atau politik sekalipun selalu melewati sungai. Nah, ketika mulai kultur stelsel, mulai banyak perkebunan di pedalaman gitu ya. Terus kan harus terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan sehingga mulai dibangunlah jalur-jalur simbol-simbol jalan ya termasuk Anyar Panarukan gitu ya. Nah, dari situ ini mungkin hipotesa saya saja gitu. Mungkin bisa nanti dikoreksi juga mungkin bagi para peneliti gitu. Itu membuat apa namanya inward looking kita udah nggak lagi ke muka air gitu loh, tapi ke jalan raya. Jadi udah mulai akhirnya ditinggalkan tuh perjalanan menggunakan sampan untuk antar desa di sepanjang daerah aliran sungai. Misalkan dari Ngawi sampai ke Tuban gitu ya, sampai ke Lamongan, yang biasanya antar desa, antar kecamatan itu mungkin menggunakan sampan rakit, dan dengan adanya jalan mungkin akhirnya bergeser gitu. Nah ini yang saya ngelihat sih jadi ada kayak upaya yang secara strategis itu dibuat dan terstruktur sampai menjadi turun ke dalam policy making saat itu mungkin ya, sehingga ya kita menjadi hilang ingatan gitu loh. Beda kan dengan misalkan negara-negara yang punya aset sungai, rata-rata kan dia ngadepnya menjadi teras rumah gitu loh, bukan menjadi belakang rumah. Kayak misalkan di Belanda, di Venesia gitu kan. Jadi benar-benar ya kayak suku Bajau lah, kalau di kita kan benar-benar air ya menjadi halaman mereka gitu kan. Nah, saya ngelihatnya seperti itu ya. Mungkin ini juga perlu kajian juga lebih jauh, tapi saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di dalam point of view kenapa sih ingatan kita hilang? Karena memang pemerintah kolonial kan memang saya selalu yakin bahwa datangnya mereka ke satu tempat ketika mau dikuasai, mereka pasti menginventarisir dan melihat kekuatan kita ada di mana, core value kita ya ada di laut dan sungai. Ya udah hilangin dulu ingatan itu gitu kan. Nah, pola membangun ya sekarang mungkin dilanjutkan dengan Trans Jawa gitu ya. Walaupun tidak menyalahkan juga. Itu benar juga, dan itu terbawa pada pembangunan, cara pandang pembangunan sekarang yang menjauh dari sungai. Sungai hanya dikangkangi sebagai tempat yang perlu ada jembatan jalan yang didaratkan jalan di antara tepian sungai kan. Saya pernah tahun 2010 itu ke tempat namanya Katiagan, itu di Pasaman Barat, Sumatera ya. Nah, Katiagan ini dulu adalah pusat
pelabuhan yang ramai, Sungai Katiagan di situ. Dan luar biasa jalur perdagangan keluar dari Pasaman Barat itu. Tahun 2000-an ketika ada jalan darat yang menghubungkan antara daerah Solok atau daerah Padang ke tempat seberangnya itu, itu dibangun jalan raya, ya udah langsung mati. Nah, kalau di Jawa gimana, Mas Parno? Kira-kira apa yang membuat dulu kan juga Kali Ciliwung pada zaman Belanda, waktu ada Batavia, itu kan juga merupakan salah satu transportasi, alat media transportasi yang penting gitu. Saya sempat baca tuh Pak. Sampai ke Bogor juga. Iya. Saya sempat baca tuh pedagang-pedagang kain Cina itu masuknya sampai ke Depok tuh. Jadi dari pelabuhan Batavia tuh. Mereka dayung sampai ke sana baru didistribusikan ke Depok, Cianjur dan seterusnya. Betul. Tapi gimana Mas Parno? Iya, jadi hipotesanya Mas Irwan juga menarik, dan saya juga, kalau kemudian katakanlah Belanda waktu itu, kemudian negara-negara yang kemudian kolonialismenya memang juga ke Indonesia waktu itu, kemudian ngerisetnya sampai sana, berarti memang di waktu itu saja mereka strateginya sudah sejauh itu gitu loh. Apalagi kemudian ya betul juga seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi bahwa pembangunan kita akhirnya semakin jauh dari sungai. Jalan tol, kemudian pemukiman saja juga mungkin awal-awal kompleks perumahan juga banyak juga yang masih ada juga mungkin yang masih membelakangi sungai, apalagi yang perkampungan. Perkampungan udah apa sih namanya, lebih jamak lagi kalau teman-teman di KPC khususnya Kang EN itu bilang ada jendela-jendela laknat yang kemudian selalu setiap saat itu menjadi menjadi pintu untuk membuang sampah dari rumah itu, terutama dari dapur itu ke sungai. Jadi menarik juga tadi hipotesanya Mas Irwan, Mas Dwi, bahwa ada mata rantai yang kemudian terhubung sejarah masa lalu, kemudian saat ini yang ternyata ada ada rantai yang kemudian terhubung, dan akhirnya yang terjadi hingga hari ini adalah ya ini yang kemudian kita jumpai saat ini di sungai-sungai di Indonesia. Ya, artinya selama sungai ini tidak dianggap sebagai bagian dari peradaban, apakah Mas Parno melihat ya jadi sulit gitu ya untuk meletakkan sungai ini menjadi bagian penting dari tata kota, tata desa misalnya, karena selalu menjadi daerah pinggiran gitu. Gimana? Selama pengalaman sampean lebih 11 tahun mengurusi Ciliwung nih gimana nih? Iya, sebenarnya kalau di KPC sendiri saya baru anak bawang lah Mas, baru 5 tahun. Satu pelita dari zaman Pak Harto. Udah satu periode Mas. Jadi apa sih ya? Kalau kemudian akhirnya sungai kemudian dihubungkan dengan peradaban, kita kok semakin jauh. Sementara pada dasarnya sudah sangat jelas bahwa semua makhluk hidup itu butuh air. Yang saya bayangin tuh gini, Mas. Awal-awal tahun 2006 itu waktu saya masih waktu zamannya masih milis kali ya. Masih zamannya milis, kemudian diskusi-diskusi juga lewat milis itu saya dapat kiriman bahwa mungkin kalau diceritakan ceritanya ini di tahun 2070. Di tahun 2070, apa yang kita rasakan saat ini, kita selalu bermewah-mewah dengan air, orang-orang yang masih mendapatkan akses sumber air bersih dengan PDAM atau
air bersih yang lain, kemudian bermewah-mewah dengan air. Nyuci motor, nyuci mobil, mandi 1000 kali kita masih bisa. Tapi kalau kemudian bukan hari ini, beberapa waktu lalu kemudian tadi ada hubungannya antara Mas Irwan sama Mas Di bahwa sepertinya ada mata rantai yang kemudian saling terhubung. Bukan tidak mungkin bahwa tahun 2070 itu kemewahan hari ini dengan air itu hanya menjadi cerita. Akhirnya cerita itu akhirnya yang saya kemudian tangkap, sumber mata air itu menjadi sebuah benda berharga dibandingkan dengan hari ini yang kemudian banyak orang memburu berlian, memburu emas, permata. Berlian, emas, permata itu udah nggak ada artinya lagi saat itu, karena akhirnya orang hanya membutuhkan air. Mata air saat itu kemudian diceritakan dijaga oleh tentara dengan penjagaan super maksimum security. Bayangkan. Bahkan pekerja-pekerja itu kemudian dibayarnya dengan air, bukan lagi dengan uang. Ya, saya nggak ngerti apakah itu menjadi sebuah hanya cerita saja, tapi yang jelas tahun 2020 saat ini beberapa daerah juga sudah mengalami krisis air. Airnya kalaupun ada juga kotor. Kemudian kalau air sungainya juga tercemar limbah, akhirnya beban industri yang mengolah itu menjadi berat, sehingga akhirnya konsumen dibebankan biaya tinggi terhadap air yang dia beli. Betul. Nah, jadi yang Mas Parno dan kawan-kawan di KPC selama bertahun-tahun ini, pelajaran apa yang bisa didapatkan? Banyak pelajaran yang menurut saya hingga saat ini saya masih selalu prihatin itu adalah masalah kebiasaan itu adalah tadi mereka tidak pernah, mungkin ini adalah tantangan kita bersama bagaimana akhirnya kita itu selalu kalau berbicara tadi akhirnya sampah. Banyak daerah-daerah yang kemudian belum mendapatkan akses atau daerah-daerah yang kemudian memang tidak memungkinkan akses layanan kendaraan angkut sampah. Contoh saja. Ada di sekitar Pondok Rumput. Kalau pernah lihat di bawah jembatan Marta Pinaka itu, di situ itu artinya Kali Cipakancilan. Di bawah situ pemukimannya padat. Jalannya saja turun naik berliku. Jadi lewatin tembok pembatas antara rumah satu dengan yang lain, dan jalannya itu turun kemudian belok. Bayangkan kalau kemudian masyarakat yang tinggal di situ selama ini tadi membuang sampahnya udah langsung ke sungai. Kemudian mereka tidak pernah merasakan bagaimana kalau kebanjiran, bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang mereka tinggal di rumah yang kemudian kebanjiran, dikirimin air sama lumpur saja sudah menderita, apalagi kemudian ditambah sampah. Suatu ketika saya pernah melihat, saya kok merasa sampai kemudian ngelus dodo kalau kata orang Jawa. Waktu itu di Bojonggede, waktu itu saya pulang kerja sore, kemudian menjelang maghrib itu ada seorang bapak yang tinggal di sekitar Kali Baru Barat, rumahnya, halaman rumah, kemudian terasnya itu kebanjiran. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bapak itu dengan dengan seorang diri dia membersihkan beranda rumahnya yang kebanjiran. Mereka itu narikin lumpur, kemudian ada sampahnya. Dalam hati saya, ya Allah, ya Rob, kok saudara-saudara kita masih begini ya. Jadi ini bukan Indonesia gitu. Ini harusnya bukan Indonesia. Jadi saya selalu diskusi juga dengan teman-teman bahwa perjuangan kita tidak hanya bisa KPC saja, tapi bagaimana perjuangan KPC itu kemudian juga ada peran pemerintah yang sangat kuat, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kemudian juga teman-teman dari perguruan tinggi, baik yang ada di Bogor maupun Jakarta, kemudian dunia usaha,
teman-teman media dan komunitas. Jadi nggak mungkin lah KPC itu sendirian, nggak mungkin. Nah, jadi selama ini bagaimana pihak-pihak lain itu memberikan kontribusi? Cukup signifikankah atau basa-basi saja atau gimana? Ya kalau di Bogor sejak tahun 2018 setelah beberapa kali diajak komunikasi Wali Kota Bogor, kalau yang saya terima infonya adalah sejak zamannya Pak Diani Budiarto, waktu itu zamannya almarhum Mas Absoro, kemudian juga ada kemudian ada Pak Entis, ada Mas Andi, ada Hari Tikuk. Itu apa sih namanya, kalau dari cerita ya sampai ibaratnya kalau yang saya tangkap adalah teman-teman KPC itu sebagai anak dari sebuah keluarga gitu loh. Artinya pada saat awal-awal mancing, lempar mata kail, kemudian bukan ikan yang nyangkut di mata kail, tapi adalah sampah yang kemudian ada di aliran, kadang pupuk bayi, kadang kain, kadang plastik. Kemudian teman-teman mulai harus melakukan sesuatu. Nah, hasil melakukan sesuatu dengan mulung sampah itu kemudian karena juga waktu itu mungkin belum diangkat oleh teman-teman dari DLH, kemudian suatu ketika kan nyewa kendaraan mobil bak gitu loh, sampah. Ya, sampahnya itu dibawa ke halaman balai kota sebagai bentuk protes anak gitu loh kepada bapak gitu loh. Bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatiin gitu loh. Iya, iya. Sampai seperti itu. Akhirnya terus waktu itu bapaknya gimana? Marah atau? Kalau yang cerita saya terima, kemudian Pak Diani ngajak diskusi, kemudian secara struktural beliau kemudian memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Kalau teman-teman KPC mulung sampah setiap hari Sabtu, sampahnya diangkut. Jadi setiap hari Sabtu kami mulung sampah, kemudian kami komunikasi dengan teman-teman DLH untuk ngangkut sampahnya. Ya alhamdulillah respon itu hingga saat ini. Kemudian setelah Pak Diani ganti dengan kemudian ada Pak Bima, kemudian komunikasi-komunikasi itu terus dijalani oleh teman-teman. Sampai akhirnya setelah periode pertama selesai, periode kedua kemudian dipilih kembali, Wali Kota Bogor kemudian ngajak diskusi. Waktu itu yang diajak diskusi adalah KPN. Ya, kurang lebih kalau kemudian Wali Kota ingin memberikan perhatian kepada Sungai Ciliwung, ya pemerintah daerah harus kemudian Wali Kota memiliki komitmen politik yang kuat, kemudian juga apa sih namanya, memberikan ya ada anggaran agar sungai ini kemudian dapat diperhatikan. Dan ketika itu kemudian direspon dengan baik, akhirnya sebagai bentuk komitmen politik beliau, Wali Kota menandatangani namanya dengan dibentuknya tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung. Yang di dalamnya sendiri ya ada teman-teman KPC, ada teman-teman ada teman-teman dari IPB waktu itu yang P4B kalau tidak salah, kemudian juga ada teman-teman dari pegawai negeri sipil. Jadi itu awal mula di mana pemerintah Bogor kemudian sudah mulai terlibat. Jadi mulai serius nih ya. Mulai sangat serius. Kemudian itu bulan Oktober tahun 2018. Kemudian bulan Februari tahun 2019, kemudian di bawah Satgas dibentuk tim patroli Sungai Ciliwung. Artinya tim patroli inilah yang kemudian tiap hari melakukan patroli di masing-masing sektor. Kalau berbicara Ciliwung, berbicara tim satuan tugas itu ada 6 sektor. Sektor pertama itu ada di Katulampa, Sindang Rasa, dan Tajur. Kemudian di bawahnya sektor kedua Baranang Siang dan Sukasari. Sektor ketiga di sana ada Babakan Pasar dan Sempur. Kemudian sektor keempat itu ada Bantar Jati dan Tanah Sareal. Sektor kelima itu ada Kedung Badak dan Cibuluh. Dan sektor paling hilir adalah Kedung Halang dan Sukaresmi. Oh, itu tempat sampean ya, Kedung Halang ya, Sukaresmi ya. Betul. Nah, itu yang paling banyak numpuk di situ. Kalau sektor yang 1 sampai 5 nggak rajin, kena. Di bawah ya. Nah, paling tidak saat ini pemerintah Kota Bogor sudah terlibat, dan kami juga berkomunikasi aktif kepada dinas-dinas terkait, kemudian juga dengan camat, dengan lurah, dengan RT dan RW. Tapi
Ya ini tentu saja tidak semudah hanya berkomunikasi saja, tapi karena di sana saja juga apa sih namanya ada persoalan yang kemudian tiap sektor itu berbeda-beda. Oke. Artinya coba, kalau berbicara katakanlah teman-teman yang jadi ketua RT itu kan juga profilnya juga berbeda-beda. Ada yang sudah sepuh. Jadi kalau kemudian berkomunikasi dengan warganya juga sudah kepayahan. Padahal andalannya ketua RT ya. Andalannya di situ. Oke Mas. Jadi ya, saya mau nayangkan dulu presentasi sampean karena banyak yang menarik di situ. Nanti sampean coba ini ya, sampaikan slide apa itu ya. Boleh silakan. Mana, sudah terbaca? Lagi loading. Belum Mas, masih loading. Wah, jangan-jangan internet saya nih kacau nih. Tapi harus ini belum muncul. Oh, belum ya. Udah. Ya, inilah pembukaannya seperti ini. Oke, ya. Lanjut Mas. Ini soal KPC di Kota Bogor ya. Nah, ini proses berjalannya KPC dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Ya. Jadi kampanyenya secara offline itu dengan bergerak langsung ke sungai dan online lewat media sosial, kemudian juga lewat blog. Kemudian tahun 2009 sampai tahun 2017 mulung sampah itu dijadikan agenda rutin di hari jadi Kota Bogor. Kemudian teman-teman juga sudah beberapa kali menemui pejabat atau tokoh negara baik secara formal maupun informal. Kemudian dari tahun itu masih belum ada komitmen dari pemerintah daerah. Oke Mas, saya potong dulu nih antara 2009 sampai 2017. Ada lomba mulung sampah. Nah, dari 2009 sampai 2017 atau selama 5 tahun belakangan sampean aktif gitu ya, mulung sampah ini makin banyak atau makin sedikit? Ya, ini menjadi menarik. Menariknya gini, apa sih namanya kategori prestasi itu kan kemudian tidak semata-mata dengan jumlah sampah yang kemudian diangkut. Kenapa? Karena kalau kemudian katakanlah di satu kelurahan jumlah sampah yang diangkut banyak, kalau dari sisi acara lomba mulung sampahnya ya dia berhasil mendapatkan sampah yang banyak, menjadi juara. Tapi di satu sisi berarti kan kalau dari sisi pengelolaan lingkungan sekitarnya kan berarti menjadi buruk, ini jadi hal yang berbeda. Tapi paling tidak kita kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa hingga akhirnya di tahun 2017 itu teman-teman di KPC kemudian sudahlah lomba mulung sampah sudah sampai di sini saja karena ternyata masyarakat juga semakin pinter Mas. Semakin pinternya itu adalah sebelum hari mulung sampah dimulai itu masyarakat yang selama ini ikut lomba mulung sampah itu sudah nabung sampah Mas. Ada ya caranya ya. Nah, kemudian teman-teman volunteer yang kemudian ada di tengah masyarakat itu kemudian tahu ada temuan-temuan di mana yaitu yang kemudian sampahnya itu ditabung pada sebelum acara berjalan, pada saat acara penimbangan seolah-olah itu adalah sampah dari hasil mulung sampah, kemudian ditimbang. Ini kan menjadi presiden tidak baik. Awalnya teman-teman KPC mengadakan lomba mulung sampah bersama dengan hari jadi Kota Bogor ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan sikap peduli, sikap sayang, cinta terhadap sungai. Sungai yang kemudian tinggal di sekitarnya dirawat bareng-bareng, bukan menjadi ajang untuk kemudian
tadi akal-akalan gitu loh. Ya, tapi ini menarik bahwa akhirnya ya sudah, berarti kan pesan yang ingin dibangun oleh teman-teman KPC akhirnya tidak sampai di tengah masyarakat. Ya akhirnya kita cari jalan lain gitu loh. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Iya. Ya, lanjut Mas, 2018. Ya, tahun 2018 kemudian tadi saya sudah singgung mulai di akhir 2018 itu dibentuk tim satuan tugas naturalisasi Ciliwung, ya yang jelas bagaimana tim satgas ini bisa mendukung dapat membantu dan mendukung kebersihan Sungai Ciliwung lewat upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh tim patroli gitu. Kemudian mereka juga melakukan edukasi, kemudian juga melakukan FGD dengan masyarakat pada saat misalnya ditemukan titik-titik di mana di situ ada timbulan sampah yang ada di daerah aliran sungai. Awal-awal dibentuknya ini kemudian teman-teman KPC dan Satgas waktu itu sudah memetakan ada 89 sampai 92 titik timbulan sampah di sepanjang 13 kelurahan di Kota Bogor. Jadi di semua 6 sektor itu ya? Di 6 sektor itu ada sekitar 89 sampai 92 titik. Kemudian ada sekitar 5.652 rumah tangga yang langsung membuang saluran banyak sungai. Kemudian ada beberapa bangunan yang kemudian melanggar garis padan sungai. Nah, ini kan menjadi catatan penting bagi gerakan atau menjadi catatan penting bagi Satgas. Ya, akhirnya tim bergerak. Nah, kemudian tanggal 1 Desember tahun 2018, Wali Kota Bogor juga menetapkan melalui tentang pembatasan penggunaan kantong plastik di green swalayan atau pasar modern. Ini sebagai bentuk salah satu cara bagaimana pemerintah Kota Bogor menahan laju sampah plastik yang terjadi. Kemudian bulan Februari, tadi juga sempat saya singgung, dimulailah tim patroli Sungai Ciliwung. Sebenarnya Ciliwung itu gimana sih? Nah, ini salah satu potret. Ini di sekitar Sempur nih. Arahnya adalah jembatan Surya Lembayung yang Sempur. Karena Sempur itu menjadi betul. Ini salah satu titik di mana teman-teman KPC ini sering banget berkegiatan di sini karena dikunjungi oleh publik Bogor nih. Yang di atas itu adalah jembatan Surya Lembayung yang sering dilewatin oleh Pak Jokowi. Iya. Oh, ini di komplek di dalam kebun raya ya? Betul, sudah masuk di dalam area kebun raya. Oke, silahkan dilanjutkan next. Ya, ini Mas. Nah, ini satu segmen di Babakan Pasar dan Barenang Siang. Sebelah kanan ya dari screen ini adalah Babakan Pasar. Jadi kebayangkan bangunannya aja sudah sedemikian intim. Itu yang jendela dan pintu maksiat tadi. Laknat gitulah. Laknat. Jendela laknat. Nah, sebelah kiri itu yang hijau itu adalah kalau teman-teman yang dari luar Bogor yang biasanya di IPB biasanya tahu betul itu adalah sekitar Jalan Rio itu. Iya. Oke, next. Nah, ini ke arah bawah. Ini juga di sekitar Pulau Gelis. Jadi sebenarnya ini juga tempatnya keren. Tapi ya lagi-lagi ini yang terjadi ya kayak gini nih. Ini sampahnya yang nyelip banyak nih, Mas. Di batu-batu itu banyak banget. Oke, next. Ini titik di mana ini saya agak loncat-loncat ini. Saya harusnya ngatur slide-nya itu dari hulu sampai tengah dan hilir yang ada di Kota Bogor, tapi nggak apa-apa lah. Ini adalah satu segmen di Kelurahan Kedunghalang dan Sukaresmi. Ini di bawah tempat kita pernah ketemu, Mas Dwi. Oh, sih, ya. Oke, next. Oh, nggak mau deh. Oke. Wih, luar biasa. Ini kok menyempit, Mas? Ya, nah ini adalah
salah satu apa namanya subdas kalau boleh dibilang ya. Ini dari Cisadane, dari pintu Empang yang dialirkan ke arah Paledang, Merdeka, kemudian Pondok Rumput, Cibuluh, kemudian dipecah jadi 2, satu lagi ke arah Cilebut, satu lagi ke arah Keplan, dan ketemu di sekitar Warung Jambu. Ini di sekitar Warung Jambu, Mas. Loh, ini yang motor Bayangkan, ini dia berdiri di apa ini? Tidak ada air di bawahnya. Ya, ini adalah ini sampah yang terlanjur menumpuk. Kemudian ini adalah salah satu jurnalis yang sedang mengabadikan ganti ini gimana, Kak? Air namanya Papa gimana nih? Sungainya di mana sungainya? Sungainya itu di bawah sampah itu, Mas. Ngeri kali ya. Lo ganti Diva. Oke, ini terjadi karena apa? Ya tadi di daerah aliran sungainya itu melewati pemukiman padat. Enak, kan? Oke, next. Bentar, ada deh. Oh bisa ya? Oh bisa. Ini loh. Ini brokolinya. Ini brokoli kena makan. Ini lo enak direbus. Ini Mas ya. Karena makan kamu nanti sakit loh. Bisa digeser. Bingung tidak nanti ke dokter. Mas. Halo, Mas. Halo, silakan coba digeser mungkin screen-nya. Next. Ini udah nih. Di saya belum muncul. Belum muncul tadi. Ya, ini belum muncul. Aduh, something wrong. Bentar. Ini saya nggak biasa pakai ini soalnya nih. Bodoh, Mas, aku juga nggak pernah, Mas. Saya juga nggak pernah. Enggak, kalau dia nggak mau ini dia. Oh, oke. Ini Mas, lanjut. Bisa, terbaca nggak? Terbaca, udah. Nah, ini sampah-sampah plastik yang hanyut di tengah dan di atas permukaan air yang ditangkap oleh anak-anak yang kemudian di tempat Mas Dwi kemarin datang. Jadi anak-anak yang mandi di kali itu saya mintain tolong. Ngumpulin ini ya? Ya, jadi kalau mereka sedang renang, ada sampah plastik di sekitarnya, saya minta tolong untuk dipinggirkan, kemudian saya keringkan dan ditumpuk kayak gini, Mas. Ya. Oke, next. Nah, ini juga ngeri yang satu ini nih. Ini adalah styrofoam. Oke. Ini karena styrofoam itu sifatnya ringan, pada saat air meluap, kemudian ada pusaran, airnya muter, biasanya styrofoam itu kemudian terdampar di pusaran-pusaran yang kemudian di sekitar daratan. Ini juga tempat yang kemarin Mas Dwi juga pernah datang. Iya. Oke, next. Wih, ini pas musim ini ya, hujan. Ini ya. Kalau lagi banjir nih, Mas, tempat tenggelam semua ya. Kemudian tinggal setinggi itu saja tuh banjirnya dengan batas airnya. Ngeri kali ya. Udah lebih tinggi dari jalan nih ya? Oh, iya, ini kalau ditanggul. Iya, ditanggul. Next. Ya, termasuk ini juga nih. Ini biasanya sobat karibnya styrofoam ini. Karena sifatnya ringan juga sering ditemukan bersama styrofoam. Ini kalau teman-teman di KPC bilangnya sendal jomblo, Mas. Pisah-pisah nggak karuan ya? Iya, jadi sendal yang nggak punya jodoh gitu. Oke, next. Nah, bayangin, ini juga sampah-sampah yang kemudian tersangkut di batang kayu yang terbawa arus. Nah, begitu kayunya nyangkut, kemudian ada aliran air,
di aliran airnya ada material sampah, disitulah kemudian biasanya sampah-sampah itu tersangkut di batang kayu ini. Di situ ada kain, ada plastik, ada terpal, ada karpet, ada ban, segala macam. Kasur ya, kayak gitulah. Oke, next. Nah, ini juga sama, ini masih di sekitar Sempur nih. Ini biasanya seperti teman-teman yang KPC lakukan nih. Jadi narik sampahnya kayak gini nih. Ini tiap Sabtu sampai sekarang masih? Masih, tapi di tengah pandemi ini memang kemudian jumlah yang terlibat coba kami, artinya ini belum dipublish secara khusus tiap Sabtu seperti masa-masa normal. Tapi ya mudah-mudahan kalau kita disiplin mengikuti protokol, kalau kemudian ini tetap dijalankan di ruang terbuka, kemudian menjaga jarak dan sebagainya, harusnya aman. Nah, dinas kebersihan dalam setiap mulung sampah itu hadir nggak? Misalnya mengerahkan 3 atau 4 tenaga mereka misalnya, nggak pernah? Oh iya, mereka jadi DLH hanya menyediakan kendaraan angkut untuk ngangkutin sampah yang berhasil. Oh, kendaraannya saja ya, tapi tidak terjun ikut memungut sampah di sungai. Sesekali ya, jadi kalau misalnya ada acara atau ada kegiatan bareng-bareng, teman-teman dari DLH, teman-teman dari SDA-nya PUPR juga hadir. Tapi memang tidak setiap Sabtu. Rutin ya. Iya. Okay, tapi kawan-kawan KPC pun yang aktif setiap Sabtu itu berubah-ubah ya? Atau ada core team nggak yang selalu tekun gitu? Ada nggak? Iya, karena sifatnya memang betul-betul kerelawanan, tidak ada keharusan. Jadi ya kadang-kadang ada juga yang baru, kadang juga ada teman-teman yang sudah lama, begitulah. Iya, siapa aja lah ya yang ada waktu luang dan berkenan. Betul. Oke, next. Nah, ini daerah mana nih, Mas? Belum muncul di saya. Nah, ini juga lagi. Nah, ini yang saya ceritain tadi itu salah satu pralon yang membuang saluran tinjanya langsung ke sungai. Model-model kayak gini tuh masih banyak. Ini pralon tinja? Iya, pralon tinja, Mas. Waduh. Ini yang kemudian oleh teman-teman di DLH Provinsi Jawa Barat, kemudian juga teman-teman KLHK lewat banyak diskusi, akhirnya sudah ada beberapa titik yang kemudian dibangun IPAL komunal. Iya. Ya, harusnya begitu. Betul, tapi memang ternyata juga bukan hal yang mudah, karena begitu rumahnya sudah terlanjur padat ya kita berpikir keras bagaimana membangunnya. Gitu. Oke, next. Nih sampah ya, sampah raya ini. Ya kayak gini nih, sampahnya ya. Nyantol. Dulu kayak gini. Oke, next. Wih, mantap. Ya, ini adalah sampah yang secara langsung dibuang ke aliran sungai yang kebayang kan? Ini kayak gini nih. Tipe sosial orang yang membuang ini kayak apa, Mas? Yang rumah-rumah di sebelah kanan nih, rumahnya kayak apa sih? Nah, ini saya akan cerita sedikit di mana potret ini diambil. Jadi masyarakat yang tinggal di situ adalah masyarakat perkampungan. Kemudian waktu itu belum ada TPS-nya. Kemudian dengan temuan-temuan ini tim Satgas, teman-teman KPC, kemudian berdiskusi dengan ketua RT, dengan ketua RW, dengan masyarakat. Kapasitas kami hanya memfasilitasi FGD, kemudian kami coba mengarahkan FGD agar dicapai sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan temuan-temuan seperti ini. Nah, akhirnya dengan temuan seperti ini kami berdiskusi, bukan kami yang berdiskusi, mereka berdiskusi, kemudian dicapai kesepakatan dibangunlah TPS. Akhirnya tempat ini
tidak seperti ini lagi karena sudah bersih. Saya setuju Mas Parno. Ya. Ini saya share juga situasi di Bintaro ya, di Tangerang Selatan. Kalau ngelihat profil orang yang buang, karena banyak tuh di beberapa ruas jalan itu tiba-tiba ya di pinggir jalan teronggok aja. Nah, saya beberapa kali itu pas nganter anak ke sekolah, kan cukup pagi itu banyak orang yang seliweran mau berangkat kerja, itu boncengan suami istri, itu bawa tas kresek Mas. Jadi langsung gitu dibuang gitu. Dan kalau ngelihat profilnya mereka juga cukup educated sebenarnya. Jadi kalau saya ngelihat apa sebabnya? Ini saya memperkirakan mungkin dia tinggalnya katakanlah di rumah petak kontrakan yang memang tidak ada fasilitas pembuangan gitu loh. Yang secara rutin diambil setiap harinya. Jadi mereka bingung. Tapi ya gitu akhirnya menjadi nggak waras gitu loh. Oke, next. Nah, ini ada satu segmen juga ini di Sukasari. Nah, di sebelah kanan di screen kita ini, di ujung sana itu sudah dibangun IPAL oleh DLH Provinsi Jawa Barat. Jadi selama ini yang rumah tangga yang membuang langsung saluran tinja itu sudah difasilitasi oleh IPAL. Yang hijau itu bukan? Ya, yang dekat-dekat dengan rumah yang bercat hijau itu. Oke. Nah, IPAL-nya itu dibangunnya itu di bawah jalan kampung atau gang. Karena memang sudah tidak ada tempat lagi. Iya. Kemudian secara landscape sebenarnya saya bayangin kalau daerah ini saja awalnya dapat dijaga, saya mendapatkan mega landscape sebenarnya di sini nih akan keren banget. Tapi ya akhirnya yang terjadi dengan kondisi yang kayak gini. Karena ini menarik banget. Karena Sungai Ciliwung yang biasanya lebar tiba-tiba menyempit dan dalam. Ini udah sisa Sungai Ciliwung ini ya? Iya, ini Kali Ciliwung ini, Mas. Ini saya ambil dari Jembatan Kesatuan ini. Berapa dalam tuh yang palungnya? Wah, saya juga belum pernah ke dalam, tapi yang jelas cukup dalam tuh. Yang permukaan air ke permukaan cadas atau batu endapan yang di atasnya lumayan tinggi, sekitar 3-4 meter. Iya, 4 meter. Bisa begitu ya? Ini alamiah atau karena apa? Alamiah, Mas. Alamiah. Palung sungai ya? Iya, palung sungai. Jadi kalau banjir sampai seberapa tinggi, Mas? Nah, itu kalau banjir katakanlah Katulampa 200 atau 250 itu ya ketutup semua ini, Mas. Oke. Oke, next. Ada apa selanjutnya? Nah, kayu. Ini dinding jembatan nih. Pilar jembatan. Ya, pilar. Nah, tadi ada sampah, ada batang pohon nyangkut ya. Tadi seperti slide pertama itu ya nyangkut sampah. Ini awal-awal di mana Satgas sebelum awal-awal sebelum tim patroli berjalan. Oke, next. Iya. Apa kabar Bogor malam hari ini? Ini adalah jembatan Situ Duit di depan Jambu 2 ini. Depan Jambu 2. Oh, di situ. Oke. Ya, ini dulu apa sih namanya? Terkenal banget di jembatan ini. Ya, kanan jalan Jambu 2 ya, kanan kita ya. Iya. Nah, ini kemudian karena konstruksi jembatan ini dari besi, silang-silang ini, kemudian pada saat air meluap itu kan beberapa kali Sungai Ciliwung itu meluap sampai ke atas jembatan. Iya. Bahkan beberapa kali banjir, akses jalan Ahmad Yani dari Warung Jambu itu ditutup untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi karena berbahaya. Ya, pada saat banjirnya sudah lewat, ya ini yang nampak dari bawah kayak gini, Mas. Sisa-sisa jadi ini sampahnya juga macam. Jadi ini macam-macam, ada dongklak kayu atau bambu atau pangkalnya, kemudian juga ada kusen, ya macam-macam. Dan lumpurnya setelah mengering juga gila banget karena lembut banget. Saya titip pesan pada saat teman-teman melakukan proses pembersihan jembatan ini untuk kemudian menggunakan kacamata karena debunya sangat lembut. Kemudian juga memang menggunakan masker yang memang betul-betul aman karena ya lagi saya aja di atas. Jadi kalau misalnya sampah ini diturunkan tarik, iya, debunya, langsung rontok. Itu, iya langsung rontok. Oke, next.
Infus, Mas. Nah, ini yang kemudian juga kami temukan. Limbah. Ini kan B3 ini. Iya. Ya, ini yang kami temukan beberapa kali di daerah aliran Sungai Ciliwung ini. Jadi kadang-kadang sudah ada yang kosong, kadang-kadang masih ada isinya. Dan ini ada catatan keras bagi kita semua. Nah ini menarik Pak Dwi, Mas Parno. Saya waktu pernah diskusi dengan Mas Dendi Laksono tuh soal Mas Dendi ya. Mas Dendi ya. Jadi beliau kan juga bikin dokumenter tentang sungai juga. Dari statistik yang beliau dapatkan itu di katakanlah Jabodetabek lah, makin banyak perizinan diberikan kepada rumah sakit baru yang didirikan itu di bantaran sungai. Ya baik itu sungai yang besar ataupun yang sedang atau kecil gitu loh. Ya. Nah alasannya ya itu membangun IPAL memang sangat mahal kan, apalagi limbah-limbah B3 seperti ini di rumah sakit misalkan. Khusus nih. Iya betul. Jadi memang kebanyakan mudah-mudahan sih nggak jadi fitnah gitu ya. Ya digelontorin langsung ke sungai gitu loh. Jadi ya agak miris. Saya sendiri di daerah Bintaro pun menemukan mungkin ada sekitar 3 rumah sakit. Di Simatupang ada 2 rumah sakit yang memang kalau ngelihat entah di belakangnya atau di sampingnya itu sungai. Ya bukan menuduh ya, tapi memang situasinya seperti itu. Ya. Nanti kan jadi diskusinya menjadi lintas kementerian, lembaga gitu ya. Iya, lintas sektor ya. Betul, dinas perizinan dan segala macam ya harus turun tangan. Integrated gitu loh. Ya. Oke, next. Karung, Mas. Nah, ini karung ini isinya sampah plastik, Mas. Caranya sih sudah benar, sampahnya dipisahkan dengan sampah organik. Tapi kok ya lagi-lagi sampah ini dibuang di sungai maksudnya? Dibuang di sungai, Mas. Saya pikir kawan-kawan ngumpulin. Pisahnya udah bener, tapi buangnya kok ke sungai pada saya tempat. Atau mungkin gelundung kali ini. Bener keblinger ini. Oke, next. Padahal kita semua tahu kalau akhirnya yang kita diskusikan pada hari ini adalah ini sungai itu ibu peradaban. Ya kita masih ambil airnya untuk kehidupan kita sehari-hari, di saat yang bersamaan kita buang sampah kita itu ke situ. Ya ini ada tempat-tempat yang indah, tapi lagi-lagi sampahnya juga masih kayak gini waktu itu ya. Oke, next. Ya. Ini kayaknya dekat warung jambu juga ya. Ini di belakang air mancur, Mas, tapi ini tinggal cerita. Belakang air mancur. Iya, ini Babakan Lebak Pilar dan Bantarjati. Ya, ini kalau teman-teman nyari di Google Map namanya Dam Cibagulu, tapi kondisi damnya sekarang sudah ambiar, Mas. Nggak ada lagi ya. Udah nggak ada lagi karena udah ya, ini bekasnya ya, sebelah kanan tuh. Iya, ini udah hancur. Sekarang sudah rata, sekarang tidak seperti itu lagi. Oke, next. Ya ini di Babakan Pasar. Ini salah satu warga yang saya jumpai. Mereka itu sejak kecil orang tuanya ya memang ngambil nyuci baju itu dari sini. Padahal di rumahnya juga ada pump. Di rumahnya ada pump, betul ya? Ada. Ya. Dan dia sebenarnya mau nyuci bisa di rumahnya juga tanpa di sini ya? Iya, tapi ibu ini memilih nyucinya juga di sungai. Next. Nah, di satu sisi juga kadang-kadang ini di tempat Mas Dwi juga datang waktu itu saya ambil foto ini anak-anak sedang rame, kebetulan juga saya bersama kawan-kawan habis membersihkan di satu segmen di atas titik ini. Jadi saya bayangin kalau interaksi antara manusia dengan sungai kemudian intim dan saling menjaga luar biasa. Betul ya. Kan kalau bersih, bening, waduh, betapa nikmatnya ya. Iya. Oke, next. Ya ini salah satu kegiatan yang diikuti oleh teman atau adik-adik homeschooler dari Jakarta. Mereka ingin melihat cerita sampah, perjalanan sampah dari rumah sampai sungai. Nah, disinilah mereka kemudian termehek-mehek melihat sampah yang kemudian dijumpai di sungai waktu itu. Oke, next.
Ya, ini sama. Ini di ujung Mas Dwi waktu itu melihat kita pernah ambil video di sini. Ya, yang ngangkut itu ya rumput nyebrang. Iya, betul. Ini di saat musim kemarau, warga sekitar yang kemudian sumber air bersihnya dari sumur kering, ya turun ke kali untuk cuci. Kan tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban kita memang dari dulu sampai sekarang ya memang ada di sungai. Tapi lagi-lagi. Oke, next. Nah, ini mata air. Jadi lagi-lagi di musim kemarau pada saat warga sekitar tidak ada sumber air bersih lagi, ya mereka mengandalkan mata air yang ada di sekitar sungai. Oke, next. Ini juga tempat mandi juga. Tapi kan itu kita mata airnya di tengah-tengah atau di hulu? Ini di tepinya ya. Iya, di tepi itu di sekitar Cilebut ini, Mas. Perbatasan antara kota dan kabupaten. Oke. Ini juga buat nyuci dan buat mandi, dan kalau teman-teman lihat di situ tuh sisa-sisa kemasan sampo, kemudian deterjen itu juga dibuang ke sini. Oke, next. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, inilah teman-teman KPJ yang bisa kita lakukan, ya mengacu kepada Perda Kota Bogor, ya kita coba kemudian mengambil peran apa yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, next. Ya, ini kami mengajak siapapun, tidak hanya warga Kota Bogor saja, tapi juga warga di luar Kota Bogor. Ini ada adik-adik dari Al-Izhar Pondok Labu yang ketika itu datang ke Bogor, mereka mendapatkan experience luar biasa dan mereka excited, dan ternyata mereka juga bisa melihat apa yang terjadi dengan sungai. Airnya lumayan jernih sebetulnya ya. Iya. Minimal tidak ada sampah saja sebenarnya enak untuk bermain. Betul. Mas Parno. Ya. Di sekitaran Bogor di Das Ciliwung itu masih ditemukan capung nggak, Mas? Karena kan capung indikator air sungai masih bersih ya. Iya, kalau di sekitar di sektor 6 masih banyak ditemukan capung. Ya, capung-capung itu beberapa bulan yang lalu kami pada saat sedang menata satu kawasan itu capungnya banyak banget. Oke. Nah, ini dari salah satu Yayasan Pendidikan Islam juga, ini dari Pulau Mas. Mereka juga sama seperti yang dari Al-Izhar itu, excited juga. Ini tidak jauh dari tempat saya berada saat ini. Oke, next. Ini sampahnya kelihatan kayak gini. Ya, ini adalah menjadi menjadi experience yang menarik. Mereka kemudian melihat apa yang terjadi. Sampahnya tidak belum baik, ya akhirnya seperti ini. Oke, next. Tapi ini udah tadi ya. Ini udah setelah sampah diambil. Ini beda orang dan beda. Ini berdekatan ini. Ini berdekatan. Ini berdekatan. Nah, ini teman-teman dari Universitas Pakuan yang kemudian juga ingin ambil peran. Mereka juga saya ajak tahu apa yang terjadi dengan sampah kita selama ini. Ini di dekat ini ada satu tempat membuang sampah, boleh dibilang ini adalah TPA di sekitar pemukiman yang kemudian juga dibuang di sungai, Mas. Di dekat orang tadi yang sedang nyuci, ngambil air dan sebagainya. Oke, next. Dan kalau ya ini memang ada hubungannya dengan sikap sosial ya. Maksud saya ada satu, kan agak kontradiktif sebetulnya. Pada satu sisi ada orang yang memanfaatkan sungai untuk menyuci, untuk mandi. Tapi di samping dia kemudian ada orang yang membuang sampah seenaknya. Nah, apakah merasa terganggu nggak sih orang yang memanfaatkan sungai itu terhadap orang yang membuang sembarangan ke sungai itu? Ya. Ini yang terjadi adalah orang yang ngambil air adalah orang di situ, yang membuang sampah juga orang di sekitar situ, Mas. Itulah. Apa ininya ya? Maksud saya itu sikap sosial. Iya.
tantangan menarik bagi kita semua untuk mencari jawaban atas itu semua. Next. Matinya empati ya. Iya. Tapi memang apa namanya ignorance orang-orang kebanyakan itu memang sudah sedemikian memprihatinkan, Pak. Gila, waktu itu saya sempat baca apa namanya jurnalis Kompas ketika Citarum meluap tuh di Bandung Selatan. Ada cerita satu desa di mana sampahnya itu masuk ke lahan pekarangan rumah lah. Nah, itu ada bapak-bapak yang diinterview itu bilang bahwa kami itu buang sampah itu udah dari kecil, dia bilang gitu. Nah, dia waktu ngomong seperti itu ada anak kecil, mungkin anaknya gitu ya. Terus jadi sebenarnya nggak ada masalah tuh buang sampah ke sungai, kan toh entah nanti banjir itu akan ke bawah air gitu kan, pasti akan bersih lagi sampahnya. Nah ini yang menjadi masalah, di bawah jembatan ini ada pipa PDAM gitu loh, makanya nyangkut di situ, jadi meluapnya ke pekarangan. Nah udah sedemikian memprihatinkan loh cara pandang mereka, dan itu orang-orang usianya mungkin di atas 50. Artinya ini kan benar-benar harus ada revolusi kebudayaan sebenarnya nih. Nah artinya memang kalau tadi misalkan KPC kan mungkin bisa jadi 70%-an lah ya, itu upayanya lebih banyak di kuratif lah ya. Nah preventifnya ini yang mungkin harus banyak melibatkan simpul-simpul edukasi kali ya, baik yang formal ataupun informal, mungkin juga ustadz di masjid atau di musola juga harus benar-benar, atau dasawisma PKK dan seterusnya gitu. Ya kalau ini dibiarkan ya artinya kalau kemudian masyarakat tidak ambil peran, tokoh masyarakat tidak ambil peran, influencer tidak ambil peran, YouTuber tidak ambil peran, kemudian selebritis tidak ambil peran karena mereka selama ini hidupnya nyaman, tidak pernah lihat apa yang terjadi ya. Yang saya bayangkan ini adalah, coba bayangkan seorang Ayu Ting Ting kalau kemudian di konten sosial medianya kemudian mengajak followernya yang 40 juta sekian untuk kemudian ibu-ibu, teman-temanku semua, ayo paling tidak sampahnya dari rumah dari sekarang mulai dipisah ya, walaupun kita masih perlu perjuangan hebat setelah sampah-sampah itu dipisah, tapi nggak apa-apa. Artinya kalau sekelas katakanlah Ayu Ting Ting, kemudian Zaskia Adiameka, kemudian katakanlah artis-artis yang lain juga ambil peran dengan semudahnya mereka memecet atau menyentuh layar smartphone-nya kan itu sebuah gerakan yang sangat dahsyat. Betul. Oke, nah, upaya itu udah pernah Mas, upaya mendekati para key person gitu ya? Iya, saya mencoba menjalin kontak Mas dengan termasuk dengan Ustadz Adi Hidayat, dengan Ustadz Abdul Somad, influencer, dengan dengan artis gitu. Artinya saya mencoba mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan lingkungan kita khususnya sungai, ya seperti yang tadi kita bicarakan. Nah, Oke, next. Ya, ini akhirnya dibakar. Ini di batang sungai ini ya. Halo Mas Parno? Ya, betul. Jadi yang kami bakar ini adalah ranting, kemudian sifatnya adalah sampah-sampah organik, misalnya kayu, daun. Kalau sampah-sampah plastiknya ya kami karungkan seperti ini. Sampah plastik, popok, kain, dan sebagainya. Ini masih Ciliwung nih? Iya, ini antara Kedung Badak Baru dan Geraha Indah, Mas. Ini sisanya di sana ya, di sebelah kanan itu yang sisa airnya? Enggak, ini di atasnya Mas Dwi waktu hadir. Ini ada sahabatnya Mas Dwi, kalau nggak salah waktu itu Mas Santo pernah ke sini nih. Itu masih apa gitu yang tinggal di Kedung Badak Baru sekitar sini. Oke, next. Sampah dari yang dipungut anak-anak itu ya? Iya. Oke. Halo Mas, kebaca? Ya, nah ini apa sih namanya anak-anak yang di sektor 6 yang kalau mandi saya selalu mintain tolong, ayolah kalian boleh mandi di kali, kalian harus wariskan kondisi saat ini lah, harusnya lebih baik dari sekarang. Untuk itu saya minta tolong kalau ketemu plastik apapun
sampah apapun coba diangkat, dipungut, kemudian dilempar ke bawah, ke pinggir saja lah. Nanti biar kami yang kemudian mengumpulkan dan kami yang akan kirim ke iya. Oke, next. Kebaca Mas. Ini komunitas mana nih? Mungkin masih proses. Ini ada ibu-ibu sama anak-anak. Oh, nah ini adalah teman-teman KPC sama teman-teman mahasiswa dari IPB. Ini, nah itu Kang En tuh yang di atas sendiri tuh yang ada di dadanya ada warna kuning tuh. Oh ya. Ya ini adalah kadang-kadang kami sempetin foto, tapi juga tidak jarang akhirnya juga nggak sempet juga. Ini lagi sempet aja di foto. Ini fotografi sedang. Nah ini di bawah jembatan Sempur ini. Ini teman-teman rescue. Oke, next. Ini dari mahasiswa IPB. Kalau ini teman-teman dari teman-teman Polmas, Tagana dan sebagainya. Nah, kalau yang ini nih yang di foto terakhir ini adalah teman-teman dari IPB, teman-teman juga dari komunitas yang lain nih, yang kemudian sudah selesai acara. Ini lagi sempat foto juga nih. Oke, next. Ya, ternyata sudah di penghujung materi saya presentasi, Mas. Ya, kurang lebih itu yang bisa kami lakukan bersama teman-teman KPC untuk merawat ibu peradaban, Mas. Teman-teman yang mau follow Instagramnya silakan, atau follow Instagramnya saya juga silakan. Mau melihat apa yang kami lakukan, monggo bisa ngecek blognya. Walaupun ya lagi-lagi memang ini beberapa bulan terakhir ini tidak terupdate karena ya lagi-lagi teman-teman juga sibuk. Kami tetap perlu masih banyak ruang kosong yang perlu diisi, Mas. Ya. Oke, silakan. Saya kira kawan-kawan yang akan bertanya atau mau komentar, silakan membuka mic-nya sama kameranya. Monggo, silakan. Nah, silakan Kang Anis. Itu Kang Anis. Ya. Sudah siap. Izin Mas Dwi, salam. Kang Irwan. Ya, waalaikumsalam. Ya, menarik nih malam ini karena persoalan ini saya juga alami ya di sini, Kang Irwan, Mas Dwi. Ya. Memang pembahasan malam ini terkait sungai, tapi ada core yang substantif sekali di sini. Ini terkait peradaban kita ya. Di awal-awal tadi Kang Irwan, Mas Dwi bilang kita ada curiga mengenai bagaimana pemerintah kolonial dulu merusak tatanan peradaban Nusantara waktu itu, sehingga memori kolektifnya dulu dihancurkan, yang bagus-bagusnya hilang, tersisa kerapuhan sehingga mudah untuk dihancurkan nih bangsa ini. Tetapi saya bukannya mau membela kolonial, Kang Irwan. Cuman saya pikir ini seharusnya ada penelitian lebih lanjut. Apakah memang sejarah peradaban di Nusantara dulu itu ada nilai-nilai yang memang memuliakan mengenai air, baik itu di hulu maupun di distribusinya melalui anak sungai dan sungai-sungai besar. Saya pikir ini, saya curiga nih dengan adanya mata air yang, kalau di selatan ya Mas Dwi, di sini kan ada mata air yang
diangkerkan gitu ya. Sungai yang di segala dongeng sesuatu di situ, siluman dan sebagainya. Saya pikir, saya curiga ini satu bentuk apa ya, kesulitan orang-orang leluhur kita dulu bagaimana mendidik masyarakat agar memuliakan mata air, memuliakan sungai, sehingga harus sampai dibuat ancaman bahwa itu nanti akan begini, akan begitu, pamali dan sebagainya, ada timbul walat dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ya, ini akhirnya kaitannya kemana-mana ya. Saya menganggap ini sebagai rusaknya peradaban kita, Kang Irwan. Ya. Peradaban itu kan artinya keberadaban masyarakatnya. Betul. Komunitas yang beradab. Nah, kalau adab-adab ini ya saya pikir, saya sampai saat ini masih berhipotesa bahwa hancurnya keberadaban ini ya karena kita sudah tidak berketuhanan lagi, Mas Dwi. Beragama iya. Tetapi berketuhanan belum tentu. Guidelines ya kalau istilahnya ya, sebetulnya bukan memiliki Tuhan, tapi guidelines-nya. Nah, ini akhirnya sungai yang kasat mata, tetapi yang tidak kasat matanya akhirnya muncul di perilaku ya. Bagaimana kita membersihkan diri, mengkonservasi diri dari kekotoran-kekotoran, gitu ya. Dari lisan, mata, telinga dan sebagainya. Itu kan harusnya mulainya dari situ dulu, Kang Irwan. Iya. Nah, makanya pergerakan saya di selatan itu saya masuknya langsung ke hulunya, Mas Dwi. Masuknya langsung ke bagaimana kita memahami diri bahwa kita ini adalah satu kesatuan alam. Ya, artinya kita rusak, yang lain rusak. Gitu. Atau kita rusak, yang lain akan marah. Nah, dan ini ternyata efektif, Mas Irwan. Ini efektif sekali, sehingga yang di 2 kampung yang saya sering main, sekarang sudah mulai sampah tuh. Padahal saya tidak mengajari bahwa buang sampah harus kemana. Yang saya sentuh justru hatinya gitu ya. Nah ini jelas saya pikir ini peran semua yang harus turut serta ya. Kalau pemerintah bisa represif, saya pikir itu hanya untuk sementara ya. Hanya untuk sementara dengan harapan dengan ada kebiasaan baru, syukur nanti timbul kesadaran. Tetapi kalau cara yang saya buat agak capek juga. Saya buat sadar dulu agar timbul kebiasaan baru. Seperti itu. Nah, kalau makanya yang kejadian yang bawa kresek itu jangankan di kota, Kang Irwan, di sini juga ada banyak kok. Nah, dari turun buang di mana-mana gitu ya. Itu setiap hari yang terlihat, Mas Dwi. Nah, makanya saya pikir memang ini akarnya ya memang bisa jadi bangsa ini yang memang tidak ada, sudah lupa dengan dirinya, gitu ya. Nah, nanti mulainya dari mana silahkan deh akademisi yang merumuskannya. Begitu. Sementara itu paling Mas Dwi. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kang Anies. Mas Parno ada tanggapan, Mas Parno? Ya, kami memang beberapa hari terakhir ini kemudian berdiskusi dengan beberapa teman-teman. Artinya diskusi ini mencoba masuk lewat pintu masuknya seperti ini juga. Tadi mengisi ruang kosong itu adalah dengan mengembalikan budaya pamali kalau di Bogor gitu kali ya. Artinya komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun oleh leluhur kita masa lalu itu sebenarnya luar biasa, tapi memang saya sepakat dengan tadi Mas Anies, ada jati diri bangsa ini yang kemudian sudah
udah mulai luntur. Termasuk budaya gotong royong yang di Nusantara juga sempat luar biasa, hingga hari ini juga akhirnya luntur. Jadi kami juga sedang mencoba merumuskan kami akan masuk lewat edukasi dan budaya. Tapi ya mudah-mudahan ada hal-hal yang ya komunikasi di masa lalu mungkin itu efektif, tapi di sekarang ya orang mikir mau apa gitu kan. Ada hal-hal seperti itulah. Mok, bisa diceritakan nggak kondisi di Surabaya saat ini ya? Mungkin karena Bu Risma kan juga cukup militan. Seperti apa sekarang? Nah, itu kalau ya memang ada hal-hal yang sifatnya ya senang-senangan gitu ya, dibikin kampung ini pro ini dengan sponsorship dari perusahaan-perusahaan yang memang menciptakan deterjen, produksi ini itu gitu ya. Gimiknya begitu. Cuci tangan gitu ya. Nah, tapi artinya begini, ada banyak yang keluhan itu banyak juga, tapi ketika ada aksi untuk mentransform sampah itu jadi sesuatu, itu kan ada pengolahan limbah sampah ya, jadi ada yang jadi listrik meskipun hanya untuk menerangi sekian area kecil lah gitu ya. Terus kemudian ada yang jadi tadi itu barang-barang produktif gitu. Ada yang jadi craft yang kreatif banget ya, dia bikin meja dimampatkan gitu ya, plastik itu jadi apa? Itu jadi dipadatkan sampai jadi seperti kayu keras gitu, terus itu ada gitu yang bikin craft seperti itu. Tapi di sisi lain juga banyak juga yang melihat ini jadi ya sampah terus jadi recycle, jadi sampah lagi kan gitu ya. Jadi artinya nggak berkelanjutan. Kalau misalnya kita lihat kota itu memang dibersihkan, bersih sih kalau kita lihat jalan Surabaya. Saya nggak tahu kalau selama pandemi ini udah 4-5 bulan mungkin ada sampah masker atau sampah itu banyak kita nggak, sampah baru, problem baru ya, itu yang ya mungkin Kang Parno yang di lapangan bisa cerita sampahnya ada masker yang menggunung baru nggak gitu. Itu kan hal-hal yang harus kita respon pasca pandemi bakal bagaimana. Betul. Udah mulai banyak ya Mas Parno ya. Iya, sejak tanggal 21 Maret itu secara tidak sengaja kami sudah cukup masih menemukan sampah masker sekali pakai, bahkan masker kain juga sekarang sudah mulai kami temukan di daerah aliran sungai. Itu secara sengaja tidak kami temukan. Apalagi kalau kemudian secara sengaja kami nyusurin daerah aliran sungai, mungkin juga akan banyak juga mungkin. Jadi recycle. Sama dengan, itulah kira-kira kan dulu kan kalau nggak tahu ya, masih sekitar 30-an tahun lalu itu saya masih menemukan. Jadi kalau kita jalan jadi musafir gitu, mampir ke rumah mana aja itu di depannya kan disediain air kendi, guci, betul. Jadi kita nggak harus mampir ke kios beli air mineral gitu. Tapi kalau sekarang ya orang segan juga gitu kan, mungkin selain sudah nggak ada begitu kan, orang nggak akan, tapi akhirnya orang belok ke kelontong gitu ya, beli air kemasan, Maret itu terus beli itu kan praktis minum. Nah setelah minum apa dibuang. Jadi sebenarnya kan jadi begitu kulturnya bergeser dan kulturnya mengkonsumsi plastik terus gitu. Bukannya kita membenci plastik karena memang berguna sekali, tapi bagaimana menekan gitu ya. Ya perilakunya supaya ya seperlunya aja membeli plastik benda yang makanya saya mulai Februari kemarin tuh kampanye anti penggunaan kemasan plastik sekali pakai itu Mas. Jadi namanya gerakan 1 juta tumbler merawat bumi setumbu. Nah itu kaosnya dipakai Mas Parno tuh, gerakan kaosnya. Jadi mempromosikan penggunaan tumbler dari plastik ya nggak apa-apa karena kan dipakai berkali-kali ya. Tapi menghindari penggunaan sekali pakai kemasan plastik sekali pakai buang karena itu masalah yang luar biasa plastik. Indonesia itu nomor 2 produsen sampah plastik di dunia. 64 juta per tahun. Kan luar biasa.
Silakan Mas kalau ada lagi. Ada Mas Darmanto dari Jambi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ramok. Terima kasih. Mas Darmanto dari Jambi, kalau ada share soal hal yang sama di Jambi, atau Mas Imam silakan. Mas Imam mungkin dari Purbalingga, Jawa Tengah, mau share? Sungai di sana gimana Mas Imam? Masih kinclong atau sudah mulai lusuh juga nih? Assalamualaikum. Di Purbalingga sendiri dari berbagai sungai ya banyak juga yang memprihatinkan, Mas. Kayak Sungai Klawing itu daerah-daerah yang dari atasnya itu masih banyak yang memprihatinkan. Jadi yang tadi yang saya simak seperti pembiasaan untuk buang sampah itu masih memang susah sekali. Ketika disosialisasi itu memang susah sekali ditangkap oleh masyarakat. Jadi kayak semacam kita mau membuat katakanlah berangkat ke Pemdes untuk membuat perdes hubungannya dengan pembuangan sampah di sungai itu hanya sekedar tulisan saja atau hanya sekedar pelang saja, tapi pada kenyataannya ya masih banyak yang bahkan banyak yang pelang-pelangnya itu sengaja dicabut gitu loh. Dan nggak ada sanksinya ya? Ya gimana ya, jadi kita nggak bisa selama 24 jam non-stop untuk survei menjaga sungai gitu loh. Tidak ada komunitas tertentu yang memang bisa untuk sampai energinya untuk 24 jam untuk memantau sungai kan nggak ada. Lah ya semacam itu. Terus kemudian saya berusaha untuk dari saya pribadi sendiri beserta teman-teman dari desa saya tentang penggunaan sampah plastik, kami berusaha untuk meninggalkan itu dengan cara beberapa kami mencoba menciptakan produk-produk kami. Sasetnya tidak menggunakan plastik gitu, kayak menggunakan debukan pisang untuk mengganti plastik. Ya nanti Mas Firman sendiri juga pernah saya kirimin itu produknya. Mas Imam ini pengusaha kopi. Kopi, Pak Dwi. Oh, kopi. Jadi jualan kemasannya itu betul. Kopi bubuk. Oh, oke. Ada green bean-nya juga, tapi kemasannya cukup menarik. Waktu itu sempat diskusi banyak, mencoba untuk memperkenalkan memperkenalkan Bali, saya penggunaan material-material kayak tadi, misalkan natural, ya pelepah pisang, gedebok pisang yang kering, itu bisa dipakai untuk membungkus kopinya. Kemudian setelah berapa pack dimasukin ke besek gitu. Jadi cukup menarik sih sebenarnya. Iya, keren juga ya. Ya, hal-hal kecil seperti itulah. Kalau secara besar kami belum bisa ya, seperti tadi kami belum bisa masuk ke dalam kayak ke ranah-ranah, apalagi ke Pemdes saja sendiri susah sekali gitu. Tidak semua Pemdes bisa mengiyakan sesuai dengan keinginan kami. Satu, kita memang tidak mengiyakan sesuai dengan keinginan kami, mereka kembali ke ngetek ke kami bahwa siapa yang mau menjaga sungai selama 24 jam seperti itu, kan semacam setrum, terus kemudian ngobat itu ikan semacam itu, hanya beberapa titik-titik yang bisa kami pantau gitu, tidak semua sungai. Terus kemudian masalah itu sosialisasi itu ke masyarakat memang luar biasa susahnya. Maka tadi aku menemukan mendapatkan poin tentang memanfaatkan komunitas-komunitas yang seperti kayak mahasiswa atau mungkin tadi anak-anak SD, anak-anak sekolah. Menarik itu dari Pak Suparno ya. Saya boleh bertanya, itu ada jadwal tersendirinya nggak, kayak semacam ada berapa komunitas yang membantu dilibatkan, terus kemudian ada jadwal tersendirinya nggak untuk itu?
Nah, monggo Mas Rano. Dari Mas Imam, Purbalingga. Salam kenal Mas Imam, Purbalingga. Purbalingga. Ya, kalau di Bogor itu memang apa sih namanya? Kalau jadwal itu setiap akhir pekan hari Sabtu atau kadang-kadang digeser ke hari Minggu. Jadi selama ini komunikasi kami dengan teman-teman relawan adalah melalui media sosial, lewat Twitter, lewat Facebook, atau lewat Instagram. Jadi siapapun yang kemudian mau ikutan, silahkan tinggal apa sih namanya, lihat apa yang rencana-rencana kami lakukan melalui kanal-kanal media sosial. Kemudian secara khusus juga kami menjalin komunikasi dengan teman-teman dari dunia perguruan tinggi. Katakanlah teman-teman kalau misalnya di Bogor ada Pakuan, ada Juanda, ada IPB, ada Kesatuan, ada UIK, ada UNB. Ini yang coba kami ajak supaya kemudian mereka juga melihat langsung apa yang terjadi dengan sungai. Begitu juga dengan SLTA atau SMK. Kami juga mengajak mereka untuk turut serta. Termasuk juga teman-teman dari Kwarcap Kota Bogor yang sering sekali kami ajak juga untuk melakukan hal yang sama. Tapi memang acara yang dilakukan itu harus apa sih namanya? Ya, harus dibikin riang, harus dibikin menarik. Fun ya, dibuat fun. Harus dibikin fun. Jadi kalau kebayang kalau tadi satu slide yang ada mahasiswa dari Pakuan itu saja, begitu saya ajak ke salah satu titik di mana sampahnya dibuang ke sungai aja, nemui seekor cacing aja mereka udah girap-girap ketakutan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini adalah experience bagi mereka. Tapi ini yang kita coba supaya pada saat mereka berinteraksi dengan sungai, pada saat mereka melihat apa yang terjadi dengan sungai, mereka kemudian perlahan-lahan, paling enggak ada kami berharap ada pengalaman besar bagi mereka, kemudian mereka akan berpikir panjang apabila kalau di perjalanan waktunya kemudian ingin katakanlah membeli sesuatu. Kalau tidak perlu ya ngapain harus dibelikan gitu. Paling tidak itu. Oke, terima kasih. Ada nggak kayak semacam mengikut sertakan kayak dari dinas pendidikan misal, karena ini hubungannya dengan edukasi ke anak-anak sekolah, terus kemudian ketika sudah dari dinas pendidikan kemudian bisa menjadikan sebuah kayak jadwal pasti gitu, kayak misal dalam 1 minggu itu ada 7 hari, hari Senin itu jadwalnya sekolah ini, hari Selasa jadwal sekolah ini, itu bisa enggak, Pak? Sebenarnya sangat mungkin ini dilakukan Mas Imam, tapi memang di Bogor belum dilakukan. Misalnya kami kemudian mengundang katakanlah sekolah A, B, dan seterusnya. Yang saya bayangkan pada saat kemudian ini adalah sebagai masalah kolektif atau masalah bersama, ya harusnya semuanya kemudian ambil peran. Katakanlah di sekitar sekolahan saja ada selokan atau ada aliran air, ya sekolah terdekat kemudian memberikan perhatian. Tidak harus ke das utama. Ke subdasnya diperhatikan sudah luar biasa. Coba bayangkan kalau di waktu yang secara terus-menerus mereka melakukan ini, kondisi sungai yang kemudian sudah terlanjur babak belur gitu ya kita berberdaya ya. Kok saya optimis kalau semuanya kemudian gerutuk gitu kalau kata orang Jawa, atau gotong royong selesai kok. Cuman tadi lagi semangat gotong royong pudar, sensitif terhadap persoalan lingkungan sekitar juga sudah sangat tipis. Ya sudahlah. Akhirnya ya seperti tadi akhirnya yang terjadi. Tapi menarik Mas. Jenengan idenya tadi kalau misalnya menginvite sekolah-sekolah misalnya untuk menyentuh ke beberapa segmen. Ini menarik. Terima kasih Mas Imam. Iya, sami-sami. Jadi Mas Parno, sebelum kita tutup, apa yang sampean bayangkan ke depan ini dalam istiqomah untuk menularkan virus-virus Ciliwung bersih ini ke tetangga-tetangga kita gitu ya, supaya gerakannya bukan hanya Ciliwung saja, tapi juga meluas ke banyak sungai-sungai di Nusantara. Masih optimis apa pesimis?
Artinya kalau dari sisi perjuangan gitu ya, kita tetap harus optimis walaupun memang dinamika di lapangan itu selalu berubah gitu ya. Mungkin closing statement saya adalah apa sih namanya? Katakanlah air bersih yang selama ini kita nikmati itu jangan sampai menjadi cerita bagi masa depan. Jadi kemewahan hari ini dengan air, kemewahan hari ini dengan sungai, mungkin walaupun hanya sebagian kemewahan sungai yang bisa kita nikmati hari ini, tinggal cerita-cerita saja buat masa depan. Jangan sampai itu terjadi ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke, ini ada video dari Mas Parno akan saya putarkan 1 menit saja ini sebelum nanti ditutup oleh Mas Irwan. Baik, terima kasih Mas Parno atas sharingnya yang luar biasa dan ini tantangan ke depan juga luar biasa. Dan kawan-kawan yang menyimak di Facebook Rima Kasih juga kita bayangkan bahwa sungai ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari masa depan kita bersama karena sungai membawa air, sungai membawa kehidupan dan sungai juga pada akhirnya akan membentuk peradaban kita bersama sehingga penting bagi kita untuk bersama-sama merawat sungai yang ada di sekitar kita, merawat sungai dimanapun kita lalui sungai itu, karena dengan kontribusi kita merawat, misalnya tidak membuang sampah di tempat itu, malah memungut sampah yang ada di tempat sungai-sungai tersebut, berarti kita juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masa depan peradaban kita. Terima kasih sekali lagi Mas Parno, tetap terima kasih sama-sama Mas. Tetap bersabar dan tekun dalam perjuangan karena umur kita ini diukur bukan banyaknya oksigen yang kita hirup dan kita keluarkan karbon, tetapi sebanyak berapa berarti kita memberikan manfaat kepada
orang lain atau lingkungan kita. Sekali lagi tetap semangat dan tetap optimis untuk bisa sama-sama merawat sungai-sungai kita di Nusantara dan di dunia. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang ikut terlibat di dalam perbincangan ini. Mudah-mudahan juga bisa mengambil manfaat dan bisa memberikan kontribusi semampu kita masing-masing untuk kebaikan bersama. Silakan, Mas Irwan. Ya, terima kasih, Pak Dwi. Saya mencatat ada 4 poin yang bisa kita jadikan catatan di perbincangan kita malam ini terkait dengan bagaimana merawat sungai sebagai ibu peradaban kita, yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Parno dan juga interaksi dengan tamu-tamu yang lain, dengan teman-teman yang lain. Yang pertama adalah sebuah keniscayaan di kehidupan kita sekarang bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya plastik. Nah, sesuatu yang menjadi keprihatinan kita adalah sebenarnya terkait dengan perilaku konsumsi, lifestyle kita, dan juga ketidaksiapan kita menangani dampak dari perilaku kita tadi. Overconsuming itu yang menjadikan sungai ketiban beban yang sedemikian berat. Sementara kita tidak siap juga untuk menanganinya dan juga untuk menjadi pembela sungai itu. Kemudian yang kedua adalah kita sama-sama sepakat bahwa kita sudah sama-sama kehilangan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa akan kebesaran peran dari sungai itu sendiri. Kita lahir di Indonesia, sebuah negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang hampir semuanya itu lahir dari peradaban sungai. Namun kita sepertinya kehilangan kesadaran kolektif akan peran-peran sungai tersebut. Kemudian krisis saat ini adalah merupakan sebuah krisis yang terkait dengan kebudayaan. Nah, akan menjadi hal yang penting ketika pendekatan kebudayaan itu bisa digunakan untuk merekonstruksi kembali peradaban kita, perilaku kita terhadap sungai sebagai ibu peradaban. Dan yang terakhir adalah ini menjadi tanggung jawab kolektif kita sebagai anak-anak gitu ya, ketika sungai adalah menjadi ibu kita. Bagaimana membangun empati, andaikan ibu kita di depan kita, di depan mata kepala kita dilempar sampah, dilempar kotoran oleh orang lain, apakah kita akan diam saja? Nah, itu pun sama sebagai sebuah analogi gitu ya. Bagaimana ibu peradaban, sungai, dan kita adalah anak-anaknya, anak-anak peradaban itu benar-benar kembali ke perilaku zaman dahulu yang sangat arif terhadap alam dan hidup berdampingan dengan alam. Kurang lebih itu yang bisa saya rangkum untuk menjadi perenungan kita bersama. Semoga juga kita bisa meneladani upaya Mas Parno dan upaya teman-teman lain di seluruh pelosok Nusantara untuk bisa berkontribusi sekecil apapun untuk menjalankan peran menyelamatkan sungai, karena tadi seperti yang disebut Mas Parno, jangan sampai ini akan menjadi cerita di masa depan. Kita nggak akan tahu lagi seperti apa, atau anak cucu kita tidak tahu seperti apa sungai dan air yang saat ini kita nikmati kemewahannya. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita rangkum dan kita jadikan perenungan. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian untuk minggu depan kita akan diskusi, akan bincang-bincang tentang tema organik, urban farming organik. Ini cukup kontekstual dan relevan di masa pandemi ini. Kita mesti harus membumi kembali untuk mengelola lingkungan sekitar kita. Sekecil apapun lahan harus kita bisa optimalkan untuk bisa menjadi penguat kita di masa-masa yang menuntut kita untuk menjadi penyintas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong untuk menghidupkan video, kita akan foto bersama. Oh iya, foto dulu Mas, foto dulu bersama. Ayo. Oke. Dinyalain Mas Darmanto, Pak Yusi, Pak Raja, Pak Raja, Pak Yusi. Oke, mungkin ada kendala sinyal. Ya. Pak Sudarmanto, Pak Raja. Oke, mungkin ada kendala koneksi. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi, Kang Terima Irwan. kasih. Oke, sama-sama. Selamat istirahat, jaga kesehatan. Semoga